Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah Indonesia. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengajar praktik yang kami hormati, teman-teman sekalian, calon guru penggerak angkatan 6. Untuk kegiatan kita hari ini, selama kurang lebih 4 minggu ke depan, kita akan mengikuti simulasi pembelajaran diferensiasi yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Pak Hakim SPD MPD, dan beliau kebetulan guru dari SMK, dan saya juga sangat tertarik ini bagaimana sebenarnya pembelajaran di SMK, apalagi berdiferensiasi. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu dengan baik. Bapak Ibu yang menjadi observer, silakan observer dengan baik. Bapak Ibu yang jadi guru, silakan jadi siswa, silakan jadi siswa dengan baik. Pada Pak Hakim, disilahkan dengan hormat. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, alhamdulillah pagi ini saya lihat ruangan kita sudah bersih. Seperti semua sudah menaati aturan yang telah kita sepakati, nak ya. Ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian ada satu slogan kita yaitu one step no one rabbit. Jadi alhamdulillah saya juga sudah hadir semua ini, tidak ada bangku yang kosong. Nah, anak-anak sekalian, pada minggu lalu saya sudah memetakan keinginan kalian masing-masing, yaitu ada yang senangnya melihat gambar, ada yang senangnya nanti mau melakukan praktiknya sendiri, ada yang senangnya untuk beraktivitas dengan secara mandiri. Olehnya itu, saya juga ini sudah berkelompok masing-masing. Ini yang suka nonton video barangkali, yang di sana sukanya nanti praktik.
dan yang kemudian yang di belakang suka untuk bekerja secara mandiri. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah paham tentang apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya lanjut ke materi kita hari ini, kira-kira masih ada nggak di antara kalian yang ingat apa kesimpulan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Saya ingatkan bahwa minggu lalu kita telah membaca tentang bagaimana definisi daripada resistor. Ya, betul. Kemarin sudah dikatakan bahwa resistor itu ibaratnya adalah sebuah tekanan atau hambatan. Nah, sekarang hari ini kita akan bermain tentang pola warna yang ada resistor. Nah, sebelum kita ke situ, anak-anakku, ada yang masih ingat tentang warna pelangi? Oke, paling tidak ada macam-macam warna pelangi yang biasa kita lihat. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan masuk ke materi yang berjudul mengidentifikasi komponen rangkaian elektronika utamanya resistor. Jadi kita akan membaca kode warna resistornya itu dengan cara menentukan nilainya berdasarkan kode warna yang ada. Nah, untuk bermain seperti ini kita akan lebih mudah melihatnya dengan mengingat kembali bagaimana warna-warna yang ada di pelangi itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membagikan setiap ananda semuanya itu masing-masing kartu. Kartu itu nanti akan mewakili warna. Sehingga nanti pada saat saya mengangkat setiap kartu, ananda yang akan menjawabnya bahwa itu adalah warna apa. Misalnya, setiap warna itu mewakili nilai tertentu. Ya, kalau kemarin kita sudah membahasnya, yaitu kalau diawali dari warna 0 itu sama dengan hitam lah ya. Hitam. Oke, saya tuliskan dulu. Oke, kemudian kalau satu coklat, merah, oranye, Oke, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada tahapan ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Anda semua, kita akan mencoba untuk bermain kira-kira selama 15 menit atau ya sekitar itulah. Ya, misalnya pada saat saya mengatakan 0, berarti Ananda yang akan mengangkat kartu sesuai dengan warnanya. Oke? Ngerti semua? Ya, paham lah ya? Oke. Atau sebelum saya mulai, ada yang ingin memberikan tambahan, Pak, saya senangnya seperti ini atau seperti apa? Silakan. Ya, yang senang dengan melihat oke, silakan. Kalau warna pink yang mana ya? Ada tak? Ya. Warna pink itu nanti kita lihat di kelas 3 pada saat pembelajaran lanjut, nanti ada pencampuran warna. Jadi yang ada di televisi nanti itu kita akan lihat, oh ternyata warna itu lahir dari percampuran warna itu sendiri. Jadi nanti ada alatnya, itu namanya color bar. Jadi di color bar itu pencampuran warna ya. Sabar, nanti pada saat Ananda sudah naik ke jenjang berikutnya. Oke, saya lanjut. Jadi di depan kalian itu sudah ada kartu yang mewakili warna. Nah, sekarang Ananda, saya akan mengangkat atau menyebutkan angka ini, Ananda nanti yang mengangkat kartunya. Yang salah itu akan mendapat hukumannya. Hukumannya apa? Harus menghafal lebih dari 2 warna. Itu kesepakatan kita minggu kemarin. Masih ingat, Ananda? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang ini saya tutup. Oke ya, saya tutup. Oke, saya berdiri di sini. Pada saat saya mengangkat 4, maka kartu apa yang harus diangkat, Nak? Kuning. Oke, kuning.
mengangkat 1. Oke, coklat. Gampang sekali. Ingat saja warna pelangi yang minggu lalu yang kita sudah bahas. Oke. Sekarang kalau saya mengangkat atau menyebutkan angka 7. Angka 7 sudah betul ungu. Iya, jadi sudah betul. Nah, sekarang yang belum paham tentang warna, tolong diperhatikan video pembelajaran yang ada di atas dan ya, diperhatikan. Pada video itu Bapak sudah memberikan secara jelas bahwa bagaimana cara menghafal warna secara lebih mudah. Ada cara menghafal warna yang lebih mudah, yaitu secara alamiah dengan melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau melihat bajunya Bang Guru, ini warna biru, berarti sama dengan apa itu? Biru itu berarti nilainya berapa? Nah, kalau dilihat lagi warnanya bajunya Anda, yang sebelah ini kan coklat, ada juga hitam. Itu yang alamiah cara menghafalnya. Jadi tidak usah seperti dengan perkalian 1 kali sekian. Ini yang alamiah saja. Apa yang ada di sekitar kita itu yang lebih mudah kita baca. Baik. Nah, sekarang pada hari ini kita akan memasuki bagaimana caranya membaca kode warna resistor itu dengan melihat ya bentuk perkalian yang ada. Perhatikan pada materi ini kita lihat tadi ada kode warnanya di sini, ada cincin atau biasa diasumsikan gelang pertama, sama saja ini. Kemudian ada cincin kedua atau gelang kedua, ada yang gelang ketiga, ada gelang keempat dan seterusnya. Nah, untuk pembahasan hari ini kita masuk di resistor yang 4 warna dulu. Kita belum lanjut ke yang 5. Jadi kita belum ke F-nya. Ya, kita yang dasarnya dulu. Jadi kita akan melihat contoh yang ada seperti pada gambar di bawah ini. Ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Oke, ini ibaratnya sebuah resistor, terus ini gelang pertamanya, terus di sini gelang kedua, terus di sini adalah gelang ketiga, dan ini gelang keempat. Anda perhatikan. Membaca kode warna resistor itu kita harus awali dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, sekarang jarak antara gelang pertama, kedua dan ketiga itu rata-rata sama. Jika kita mengukurnya maka sama. Tetapi antara gelang ketiga dan keempat itu space-nya agak renggang. Jadi gelang pertama itu dikategorikan sebagai nilai mutlak, ini nilai mutlak. Pun juga untuk gelang kedua, jadi pertama, kedua. Terus gelang ketiga ini adalah nilai toleransi. Faktor kali ya. Ini adalah faktor kalinya. Oke. Sedangkan yang keempat itu adalah nilai toleransi. Oke, saya ambil satu contoh. Seperti pada gambar ini. Jika itu diawali dengan warna merah, terus merah, terus coklat, terus emas. Oke, berarti ini adalah gelang pertama, ini gelang kedua, ini gelang ketiga, dan ini gelang keempat. Seperti uraian Bapak tadi, bahwa nilai pertama dan kedua itu adalah nilai mutlak, itu sisa kita kasih masuk merah-merah, berarti 22. Oke, nah sekarang coklat, perhatikan. Nah ini supaya nggak keliru nanti, coklat itu adalah faktor kali atau banyaknya nilai 0 atau banyaknya jumlah 0. Sehingga sisa kita kasih masuk. Coklat itu nilainya berapa? 1. Yang 1 itu bukan nilai 1, tapi nolnya yang 1. Oke, jadi kita masukkan 0. Jadi 220. Ingat kemarin resistor satunya apa nak? Ohm. Iya, itu ditemukan oleh ohm. Iya, jadi makanya diberikan dia penghargaan. Jadi ini satuannya ohm. Kalau simbolnya seperti ini. Oke. Nah sekarang, Pak, masih ada gelang keempat. Gelang keempat itu adalah toleransinya. Berarti kita sisa masukkan. Kalau emas itu 5% ini. Yang Bapak sudah tulis 5%, berarti nilai daripada resistor ini adalah 220 ohm plus minus 5%. Atau bisa jadi resistor ini nilainya
220 dikurang 5% itu sama dengan berapa? Iya. Berarti 0,05. 5 dibagi 100 berarti kita kurangi dengan 0,05. Terus 200 ditambah 0,05. Jadi resistor ini hanya bisa bekerja di dalam rangkaian elektronika aktif jika dia berada pada tataran nilai ini. Jika dia lebih kecil daripada 5% atau lebih besar daripada 5%, maka resistor itu tidak layak digunakan di perangkat elektronika. Seperti ini. Jadi nanti kalau Anda semua memperbaiki peralatan elektronikanya user atau konsumen, perhatikan ini baik-baik bahwa ini ada nilai toleransi. Cara mengukurnya nanti bagaimana? Nanti akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana kita mengidentifikasi antara nilai baca resistor ini dengan nilai pengukuran. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi nilai resistor ini di atas meja Anda. Saya sudah siapkan. Jadi di atas meja itu sudah ada namanya job sheet. Kemudian di situ sudah ada macam-macam resistor yang berbeda nilai. Saya sudah siapkan. Petunjuknya sudah ada di situ, sisa diikuti sesuai dengan langkah kerja yang ada. Yang saya harapkan nanti Anda semua bisa memberikan simpulan. Apa simpulan yang didapatkan daripada percobaan hari ini? Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di sini. Bisa dipahami? Oke. Silakan. Jadi yang senangnya dengan melihat videonya silakan. Ada video di sebelah sana diperhatikan. Terus yang senang dengan menggambar ada di situ. Silakan, ada di petunjuk kerjanya. Yang senang dengan belajar secara mandiri pun ada di situ. Bapak sudah siapkan semuanya. Sisa anakku yang memilih. Komponennya semua ada dengan nilai yang berbeda-beda, kode warnanya. Silakan diidentifikasi masing-masing berdasarkan kelompok yang telah Anda tempati bersama-sama. Silakan, saya kasih kesempatan. Pak, Ya. apa toleransi? Baik. Ada yang bertanya toleransi itu nilai ambang batas bawah dan batas atas. Seperti yang Bapak mulai tadi, jika ini ibaratnya sebuah resistor, umpamanya ini adalah 1 ohm 5%, maka itu hanya boleh berada pada kisaran 1 plus minus 5%. Tidak boleh lebih dari itu dan tidak boleh kurang dari itu. Karena kenapa? Jika itu dipaksakan, maka perangkat elektronika nanti akan rusak. Seperti halnya yang ada di depan kalian di handphone itu. Ya, jadi jika batas ambang atas dan bawahnya itu dipaksakan, tetap bisa bekerja. Namun umurnya yang akan pendek. Karena kenapa? Ini akan dilalui oleh arus dan tegangan listrik. Oke, ada lagi yang lain Pak? Oke, satu-satu ya. Yang di belakang dulu. Oke, silakan Anda. Saya bertanya Pak, ini resistor itu selalu diajunya di cincin terakhir itu kalau bukan emas dan perak harus seperti itu, tidak bisa tadi warna merah atau coklat di cincin terakhirnya itu. Baik, ada yang bisa memberikan asumsi atau pendapat lain yang ditanyakan oleh teman-teman kalian? Di job sheet itu sudah ada semua penjelasannya. Jika sudah dibaca secara baik-baik di rumah, maka pasti bisa dijawab. Ada yang bisa? Mungkin karena itu langsung pengadaan. Jadi Oke. gunakan nomor 1. Oke, satu pendapat. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Baik, Bapak tambahkan ya. Ya. Jadi resistor untuk jenis resistor yang 4, 5 warna itu sebenarnya ada 3. Ya. Jadi ada emas, ini ada perak, terus ada tanpa warna. Ini 5%, ini 10% dan ini 20%. Nah, sekarang setelah era tahun 2000-an, ini kenapa kok ini hilang yang tanpa warna? Karena kenapa resistor ini umumnya dia punya hambatan arus itu terlalu besar. Jadi jarak atau space untuk di tempatnya itu mengambil ruang yang terlalu besar sehingga ini dihilangkan. Ini, oke. Nah, sekarang apakah tidak ada warna lain? Nah, sekarang yang kebanyakan yang beredar untuk resistor yang hanya 1/8 watt. Oke, ini diperhatikan 1/8 watt. Ini umumnya berada pada tataran 1/2, 1 watt, kemudian 3 watt. Baik. Jadi untuk resistor yang 1/8 itu bukan lagi menggunakan ini, tetapi dia kembali mengambil kode warna ini. Ini.
Jadi kalau dia coklat berarti dia 1%. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Anda, apakah semakin tinggi nilai toleransi sesuatu barang itu akan lebih luas atau semakin kecil? Saya ulangi, jika sebuah barang toleransinya lebih rentang atau renggang, apakah itu lebih bagus dibanding kalau toleransinya lebih sempit atau lebih kecil? Bagus ya, kalau banyak toleransinya lebih sempit, betul. Karena kenapa? Berarti lebih presisi. Iya. Coba misalnya kita membangun sebuah rumah kayu ya, itu contoh. Kita bangun rumah kayu, terus kita buat pahatan seperti ini. Sementara balok yang mau masuk cuma segitu ini, berarti kan itu toleransinya terlalu. Akibatnya apa? Longgar, betul. Seperti itulah tadi. Iya, bagus sekali pertanyaan Anda. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Baik. Yang mana contoh resistor? Iya. Contohnya seperti yang ada di depan Anda. Iya. Yang ada di depan itu contohnya. Kalau kita mau lihat, ya bergantung ini. Iya. Itu yang resistor zaman 2000-an. Kalau yang resistor sekarang itu namanya SMD. Yang ada di handphone itu namanya SMD. Short Motion Device. Jadi itu tidak menggunakan lagi warna. Jadi dia cuma ditempel sekecil-kecil ini. Ya, kecilnya seperti ini. Iya. Jadi kecilnya seperti ini, itu pun bisa lebih mudah diamati kalau kita menggunakan microscope. Makanya kalau kita biasa ke dokter atau ke servis apa itu rata-rata di depan ada microscope. Karena kenapa? Itu nanti lebih nampak kelihatan kalau kita menggunakan itu. Karena kalau mata biasa itu agak susah membedakan mana resistor, mana R induktor, kemudian mana C kapasitor. Masih ingat ya? Ya, komponen ini adalah komponen kategori elektronika pasif yang RLC. Kemudian kalau transistor, dioda, IC itu adalah yang aktif. Ya, itu kan dua garis besarnya. Oke. Sampai di sini Bapak persilakan untuk mengerjakan LK yang ada pada meja kalian masing-masing. Setelah itu, saya harapkan semua tampil persentase di depan. Silakan Anda dikerjakan. Kalau salah sambung ini tidak tahu sudah Oke, baik. Ya, saya lihat semua sudah selesai. Ya, kelompok satu mungkin bisa disampaikan yang kelompok satu yang suka menonton video ini ya, saya asumsikan kelompok satu. Kemudian kita yang senangnya dengan mengutak-atik sendiri resistornya itu saya asumsikan kelompok dua, dan kita yang sukanya belajar secara mandiri kelompok tiga. Baik. Ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, kalau tidak ada, ya. Oh, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok dua, ternyata ada. Ya, betul bahwa resistor ini semakin diperhatikan Anda ya. Ya, semakin besar nilai yang ada pada gelang ketiga, maka nilai resistornya akan semakin besar. Coba kita lihat. Yang tadi ini kita dapatkan 220 ohm karena dia adalah warna coklat. Coba kalau saya kasih jadikan merah. Jadi kalau misalnya tadi itu merah, ini juga merah, ini juga merah, berarti nilainya berapa? 2, nolnya 2. Ini sama dengan 2K2. Masih ingat kemarin? Ya, jadi 2200 ohm ini sama dengan 2,2 kilo. Ya, jadi seperti yang Bapak bilang, kalau di elektronika kita kan ada tangga nada, sama juga kalau di orang main musik. Ya, kalau di sini 10 pangkat 3 itu kilo, 10 pangkat 6 mega. Oke, 10 pangkat 9 berapa? Giga. 10 pangkat 12 tera. 10 pangkat 15 pem. Nah, sekarang orang baru sampai pada tataran ini. Iya. Nah, kalau kebalikannya, masih ingat kebalikannya? 10 pangkat 3 apa? 10
3? Mili. Oke, jadi kebalikannya kita bikin kakaknya lagi turun sini ya. Ini 10 pangkat minus 3 ini mili. Sorry, hurufnya kecil ya. 10 pangkat minus 6 ini mikro. Oke, mikro. 10 pangkat minus 9 makro. nano. Oke, nano ya. 10 pangkat minus 12 piko. Oke. Betul sekali. Nah, ini sudah terbukti bahwa kalau gelang ketiga semakin besar nilainya atau warnanya, maka nilai hasil resistor tersebut akan juga semakin besar. Ini seperti yang kita lihat, yang tadinya waktu dia coklat, maka dia akan menjadi kilo pada saat berubah nilai itu. Nah, sekarang yang terakhir, ya, apa yang disampaikan oleh Ananda yang senangnya dengan belajar mandiri. Ada pertanyaan tadi yang bagus, Pak. Bagaimana katanya kalau tiba-tiba saya dapat resistor, misalnya coklat, ini hitam, ada yang bisa? Ya, coba dimasukkan nilainya. Coklat berapa? Sesuai dengan tabel? 1. Terus hitam? 0. Terus hitam? 2. Apakah 0 juga? Berarti kita lihat kembali tabel yang ada di atas. Coba perhatikan. Ini tabel, perhatikan ini. Iya. Hitam ini, ingat rumusnya, hitam pada gelang ketiga itu bukan 0, tetapi tidak ada. Jadi hitam pada gelang ketiga ini bukan 0, jadi ini tidak ada. Berarti kalau coklat hitam itu nilainya 10 ohm. Baik, 10 ohm. Ini masih banyak yang ingin kita kupas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti itu akan kita mengidentifikasi berdasarkan pembacaan nilai resistor dengan perbandingan menggunakan alat ukur elektronika yaitu ammeter. Baik, nah sekarang ya di atas meja kalian pun itu terdapat semacam evaluasi hasil. Ya, coba diperhatikan di atas meja itu ada 5 nomor soal yang Bapak sudah siapkan. Silakan diisi sebagai bentuk refleksi pada hari ini. Silakan. Ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Ya. Oke, baik. Ya, saya mau lihat. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan secara baik hari ini. Tadi pun kalian sudah tampil masing-masing di depan. Ya, saya melihatnya tidak ada yang mengalami kendala pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin membantu Bapak untuk menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Baik, betul. Ya, jadi yang disampaikan Ananda itu betul bahwa resistor salah satu fungsinya yang tadi pada pembukaannya bahwa sebagai tahanan. Contoh bisa dilihat di alur sungai. Di alur sungai itu kan ada sungai yang mengalir. Jika semakin banyak sampah yang ada di sungai itu, maka arus yang akan lewat semakin kecil. Seperti itulah fungsi daripada resistor. Jadi semakin besar sampah yang ada di situ, maka semakin besar hambatan yang ada pada sungai itu, sehingga arus nanti akan yang mengalir itu akan semakin kecil. Tetapi jika di sungai itu tidak ada sampah, maka airnya nanti itu akan semakin deras. Berarti nilai resistor juga akan semakin kecil seperti itu. Nah, kesimpulan kedua yang bisa kita ambil bahwa ternyata itu arus itu diibaratkan sebagai air yang ada di dalam sebuah permukaan selang. Jadi kenapa arus itu bisa mengalir? Karena terjadi beda potensial antara kutub yang satu dengan kutub yang lainnya. Contoh, ini ya, ini kalau air ini saya jadikan contoh arus. Ini air ini arusnya, terus ini adalah medannya. Ini kalau kita dorong seperti ini dalam kondisi rata, ini tidak akan mengalir. Ya, nanti bisa mengalir kalau terjadi beda potensial. Contoh, jika ini lebih tinggi permukaannya daripada ini, maka ini akan semakin mengalir arus. Baik, yang terakhir simpulannya, ya betul bahwa warna resistor itu ada 9. Ya, ada 9 dasar warna resistor, terus ditambah 2 yang kita pelajari, yaitu emas dan perak. Untuk pertemuan minggu depan kita akan tambahkan dengan membaca resistor yang 5 warna.
itu akan ada tambahan satu lagi, yaitu yang tanpa warna. Kemudian kita menilik satu-satu ini apa perbedaan daripada resistor yang menggunakan toleransi emas dan perak dengan yang menggunakan kode warna yang ada juga pada dalam pertama dan kedua. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Anda sebelum saya akhiri, saya ingatkan supaya nanti pada saat kembali ke rumahnya masing-masing jangan lupa pada saat meninggalkan kelas ingat tidak boleh ada sampah yang berserakan. Semua kursi dan peralatan alat praktik kita harus kembali pada tempat masing-masing. Ingat kita sudah membudayakan 5 Kaizen, yaitu rapi, ringkas, bersih, kemudian apa lagi? Mudah terjangkau, dan yang berikutnya apa lagi? Ringkas. Apalagi yang terakhir, tidak boleh menghalangi kita jika kita mau mengambil sesuatu di tempat itu, sehingga pada saat dilihat semua berada pada tempatnya masing-masing. Terima kasih perhatiannya Anda semua. Tolong titip salam sama orang tuanya di rumah. Sampaikan salam Pak Guru bahwa Pak Guru itu titip salam. Mudah-mudahan Anda sampai di rumah masing-masing. Terima kasih. Ketua kelas silakan disiapkan kemudian dipimpin doa sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Ya, terima kasih kepada kelasnya yang sudah memimpin doa. Silakan keluar satu-satu dari ruangan ini. Kemudian pada saat keluar dari ruangan, ingat baju prakteknya sudah harus dilepas masing-masing. Tidak boleh ada menggunakan baju praktek di luar ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita beri close untuk Oke, waktu yang digunakan 27 menit 34 detik 28 di bawahnya berarti 27 menit 38 detik 28 mikrosecond. Nah, pada waktu yang disiapkan adalah 40 menit Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan ke observer untuk memberikan catatan terkait dengan apa yang tadi dilakukan oleh Pak Hakim. Untuk yang pertama, Pak Guru persilakan. Saya persilakan ke Ibu Wisna. Silakan Ibu Wisna. Terima kasih. Jadi tadi di sini sebenarnya saya masih ini karena sini ada 3 panel observasi. Jadi yang kita amati di sini Bu yang pertama dulu ya. Oke. Jadi untuk simulasi mengajar pembelajaran berdiferensiasi, tadi saya sudah melihat bahwa sudah ada diferensiasi konten di situ, yaitu siswa diharapkan untuk menyimak video, sudah disediakan video, sudah disediakan juga job sheet. Kemudian ada juga pemaparan langsung, dan menurut pengalaman saya Bapak Guru ini Pak Hakim sangat luar biasa penguasaan materinya. Untuk materi resistor menentukan nilai resistor berdasarkan kode warna. Untuk aspek diferensiasi proses, tadi juga saya sudah bisa menangkap sedikit ada proses siswa menyimak video. Kemudian belajar mandiri cuma karena muridnya tadi tidak moving, tidak tinggalkan tempat duduknya, jadi itu seperti tidak terlihat. Tapi dengan penjelasan dari Pak Hakim bahwa mempersilakan anak-anaknya menyimak video dan belajar mandiri itu sudah terjadi. Namun yang saya belum lihat Pak di sini tadi untuk produknya, diferensiasi produk, karena yang tadi disampaikan itu siswa hanya mengerjakan job sheet-nya Pak. Jadi itu barangkali untuk pengamatan saya, barangkali ada yang lepas dari pengamatan saya dan observer lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Wisna. Selanjutnya Pak Nathan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya senada dengan Ibu Wisna bahwa pengembangan materi dari Pak Hakim memang tidak demikian dan menunjukkan nilai resistor. Saya ke diferensiasi konten. Di sini juga sudah disampaikan, sudah jelas bahwa kontennya disiapkan dalam bentuk video, kemudian gambar dan bacaan. Jadi kita simak pembelajarannya. Yang kemudian ada juga sudah ada pembagian kelompok berdasarkan ketentuan pelajaran murid
tangkap di dalam tahap ini, Pak Hakim tadi memberikan penjelasan singkat tentang Habib resistor, kemudian setelah itu menyediakan joystick pada siswa-siswanya, setelah itu memberikan elekan, kemudian meminta siswanya untuk mengajarkan rekan dengan kembali melihat video, kemudian bacaan dan gambar yang disediakan. Nah, kemudian kalau di diferensiasi produk, saya tidak tahu mungkin ini Pak Hakim sengaja untuk tidak ke situ karena ya supaya ya ada seperti yang tadi Pak Hakim sampaikan bahwa saya mencoba, saya siap, tapi mudah-mudahan banyak kritikan dari apa yang ketika saya menjadi pembelajaran diferensiasi. Jadi saya sepakat dengan Ibu Risna bahwa dalam tahap ini tidak ada saya tidak melihat secara spesifik pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Dika, kami persilakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi sepertinya Pak Habib tadi belajar, saya kembali kepada 20 tahun yang lalu ketika belajar fisika, belajar ini di dalam kelas. Saya bisa bingung mana itu resistor, mana ini, mana ini. Oke, sama Pak Tatang mengerti Pak. Tapi kan kita disuruh mengamati tentang diferensiasinya. Kalau materi kita bisa tidak terlalu paham. Jadi yang pertama, untuk kontennya saya kira Pak Hakim tadi sudah sangat jelas memisahkan antara konten, meskipun dari awal Pak Hakim sudah menentukan bahwa sudah sesuai kelompoknya. Dari segi mungkin Pak Hakim awalnya sudah melakukan analisis tentang kemampuan siswa, makanya kelompok 1, 2, dan 3. Dan Pak Hakim sudah sebutkan bahwa oke, kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing yang sudah diatur pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kontennya itu sangat menawarkan, yang diamati adalah sangat menawarkan untuk kertas yang mewakili warna, kemudian mereka bisa melihat dalam bentuk video, kemudian dalam warna juga bisa dalam bentuk tadi Pak Hakim berikan contoh warna baju si A siapa, warna baju si B siapa, itu kan termasuk dari kontennya. Kemudian artinya bahwa siswa tersebut itu mungkin dia tidak senang dengan video, mungkin lebih suka dia langsung warna ini warna sama dengan ini. Ya, kemudian yang kedua diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang saya amati sudah juga karena siswa sudah ada alat peraga di dalam di mejanya masing-masing, tergantung dari hasil analisis awal bahwa siswa kelompok 1 itu senangnya dengan video, siswa kelompok 2 senangnya dengan wujud langsung resistor di depannya, kemudian yang satu mungkin dia dalam bentuk teks tentang bagaimana itu. Kemudian saya juga mengambil kesimpulan awal bahwa Pak Hakim sangat hebat karena sudah bisa membuat diferensiasi pada pembelajaran di SMK misalnya, karena ini kan pasti sebenarnya. Jadi tidak boleh main-main ini antara bagaimana menyambung. Jadi tidak sama mungkin kalau pelajaran misalnya kayak bahasa dan sebagainya, kita siswa itu memberikan sebuah kesimpulan sesuai dengan mereka sendiri, tapi ini kan alat yang dilakukan, jadi sangat susah didiferensiasikan artinya dalam tanda kutip bahwa ini adalah hal yang pasti. Jangan sampai mereka mengamati video beda videonya dengan kenyataannya dia salah sambung dan sebagainya, kan bisa saja terjadi begitu. Tapi Pak Hakim sudah bisa melewati itu. Kemudian berikutnya untuk diferensiasi produk, jadi saya kira sama dengan teman kedua tadi bahwa mungkin secara intrinsik belum terlalu tampak di akhir, tapi mungkin secara ekstrinsiknya Pak Hakim sudah rencanakan mungkin dalam bentuk nanti tugas di rumah atau yang sebagainya. Tapi secara langsung tadi saya sebagai observer yang ketiga belum mengamati hal tersebut. Ya, jadi mungkin Pak Hakim sengaja untuk tidak melakukannya. Diberikan dalam bentuk pertanyaan dan juga dalam bentuk nanti pekerjaan di rumah. Terima kasih. Itu yang mungkin yang bisa saya amati tadi, yang jelasnya secara keseluruhan
berat, sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kita lihat untuk server kita, orang server hebat yang sudah mengobservasi tentang belajar untuk hakim. Selanjutnya kami minta ke hakim, siapa tahu ada feedbacknya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman observer tadi. Sebelum kita persilakan Ibu Dewi untuk tampil selanjutnya sebagai guru. Jadi mohon izin Bapak pengajar praktek dan Ibu, ini sebenarnya bukan sengaja, memang hanya sampai di situ yang bisa kami lakukan sebagai guru SMK. Karena kenapa ini adalah real cost. Ya, ini bahan real, tidak bisa diasumsikan lain, tidak bisa. Inilah pada saat saya tawarkan teman di jurusan bahwa kita akan membuat pembelajaran model seperti ini, mereka mengatakan itu nonsen Pak, bisa dilakukan. Kecuali barangkali pada saat kita dibimbing dari Malang, mungkin ada nanti, tetapi ada mata pelajaran lain yang bisa memang dilakukan pada saat di mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan itu anak-anak yang memilih. Anak-anak memilih produknya. Oh, saya mau membuat nanti itu motor saya itu nanti bisa di starter itu kalau saya pakai remote di HP saya. Oke, itu menggunakan aplikasi Arduino. Oh, itu kalau saya nanti kalau saya tutup ini, tutup sensornya ini, baru bisa dikunci kontak. Nah itu, ini kalau ini bisa. Tetapi kalau yang seperti ini, yang tadi yang saya sengaja saya sampaikan ke Ibu tadi, mungkin masih ingat. Ibu lebih condong kemana? Kalau toleransinya itu saya perlebar bandwidthnya, perlebar kitanya, atau saya persempit. Nah ini kita tidak boleh dari ini. Karena kenapa memang seperti ini? Jadi kita itu harus eksak, nyata betul. Bahwa kalau 1 kali 1 ya tidak boleh Pak, tidak boleh menginterpretasi yang lain. Kecuali, kalau kita masuk di bidang digital, itu lain lagi Pak ceritanya. Mohon maaf, inilah yang banyak kasih lari anak saya. Karena kenapa selama ini 1 tambah 1 berapa? 2 Pak. Giliran masuk pelajaran anak logika itu, logika digital yang dipakai orang programmer itu lain. 1 tambah 1 tergantung kondisi. Ya, betul. Ya, 1 tambah 1 itu bukan lagi lain-lain, tetapi 1 tambah 1 adalah 0. Karena kenapa? Apabila tegangan positif dan tegangan positif dimasukkan dalam waktu yang bersamaan itu harusnya jadi 0 itu. Ya, itu tergantung gerbangnya lagi. Karena ada gerbang logika OR kemudian XOR ini. Itu yang saya akan juga kondisikan. Olehnya itu, inilah yang membuat saya nanti itu mewakili teman dari MGP saya. Mohon izin Ibu BP, apa yang mesti kami lakukan dengan model pembelajaran yang seperti ini? Tentunya kami bersimpulan pada saat itu bahwa tidak semua materi itu bisa diferensiasikan. Ada hal-hal tertentu yang bisa ada tidak. Contoh, kalau anak-anak disuruh mengamati bagaimana proses terjadinya dari sinyal handphone di sana, kemudian sampai di BTS, di repeater, kemudian diterima kembali, itu bisa berasumsi macam-macam. Oh iya Pak, ada gelombang skywave, gelombang langit, ada gelombang yang sifatnya loss, line, offside, kemudian ada gelombang yang sifatnya ground wave, yang ke tanah. Nah ini yang bisa diinterpretasikan sehingga anak-anak bisa menghasilkan produk yang berbeda. Tetapi kalau yang seperti mohon maaf tidak bisa. Di job sih, ya beda. Mungkin kalau Ibu LK yang selama ini, ya kalau kami itu bukan LK, memang job namanya. Di situ sudah runut. Petunjuknya harus dicapai dan kesimpulan akhir nanti itu di sini harus kembali ke atas. Jadi kesimpulan yang dibuat harus itu menjawab tujuan. Jadi seperti itu, tidak bisa itu ada toleransinya 0,0 sekian, tidak boleh. Pokoknya kalau dia dapatnya 1 titik harus 1 titik, tidak boleh 0,9 biar sama 9 meter sama 9-nya, tidak boleh dibuatkan itu. Itu kalau kami betul-betul seperti itu, tidak boleh ada sedikit space itu jarak. Sehingga tadi mohon maaf, bukan saya sengaja, bukan apa, hanya bisa sampai seperti itu. Untuk membuat produk yang berbeda dari setiap kelompok yang ada tidak bisa. Maaf ya. Ada moderator mungkin begini Pak maksudnya yang konten tadi itu karena saya jangan moderator dan kebetulan saya jawab Pak Ferry. Yang dimaksud konten adalah berubah produk akhir. Misalnya kita ingin praktek membuat kue hasilnya ini adalah kue tapi yang dimaksud dengan konten adalah bagaimana caranya anak menampilkan kue itu. Apakah dalam bentuk video, evaluasi ketika mereka melakukan proses pembuatan kue ketika mereka praktek sistem mereka bikin diri mereka kumpul Pak. Yang kedua yang bikin laporan dalam bentuk makalah. Proses pembuatannya dia tulis, cara membuatnya dia tulis,
kayak tadi dia tulis bagaimana ininya. Jadi sudah dua jenis produk, produk yang dia sebutkan. Satu dalam bentuk video, satu dalam bentuk laporan. Tapi isinya di dalam tetap tentang bagaimana anak-anak menemukan apa namanya tadi histori di atas yang disebutkan dulu itu. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu yang produk itu. Jadi kita tidak disuruh untuk merubah tadi produk yang saat itu, tapi bentuk pengumpulan yang apa bedanya dengan tugas yang selama ini kita bikin. Ibu Adli kumpul infografis, saya kumpul video. Bu Nisma kumpul slide PowerPoint. Bu Dewi karena nggak malas kertas biasa jadi aku kumpul. Tapi tujuannya kan sama Pak, materinya sama. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Oke, saya ke Ibu Risna dulu yang paling pertama tadi. Bisa Bu ya? Boleh. Ya, Ibu Risna silakan. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya juga mengamati itu dan saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada Bapak. Senang dan sebenarnya Pak Awang Sapu ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan siswa mampu menentukan nilai resistor berdasarkan warna. Mungkin untuk produknya memang susah barangkali kalau produk nyata yang menghasilkan pembagian resistor ini, tapi mungkin Pak bisa diferensiasi produknya itu bagaimana siswa bisa mendemonstrasikan pemahamannya tentang nilai resistor ini, menentukan nilai resistor berdasarkan berwarna dalam berbagai produk yang sesuai keinginannya. Misalnya tadi seperti dikatakan Pak Wangsa, dia demonstrasikan pemahamannya dalam bentuk video, infografis atau poster. Jadi bukan produk berupa itu tadi resistor, tapi yang dia pahami tentang materi yang Bapak sampaikan. Jadi di situ bisa mungkin jadi diferensiasi produknya. Oke, saya jawab. Bagaimana Pak ya? Ya, jadi kalau kami, jadi ini juga yang membedakan antara kami yang di kejuruan dengan mungkin yang ibu bapak di non kejuruan, bahwa kalau kami itu produk itu adalah nilai akhir. Ini, jadi sama tadi itu ada proyek kreatif itu proyeknya itu nilai akhirnya. Jadi kalau disuruh buat disuruh rakit laptop seperti ini, yang harus seperti ini, tidak boleh ada space-nya. Model perakitannya itu nanti terserah mau bagaimana, apakah dia pakai tutorial di video atau dia ikuti ya. Kalau model pelaporannya kami ya berdiferensiasi. Karena kenapa ada yang tulis tangan, ada yang ketik komputer, ada yang kirim lewat itu. Nah, kami mohon maaf kalau kami mengasumsikan itu belum produk itu. Karena produknya yang tadi yang ibu yang amat tadi di situ itu langsung oh iya ternyata ini. Tetapi itu ada pelengkap daripada kegiatan kalau laporan di kami. Makanya saya tadi mengatakan bahwa entah kalau di kiblat kami di Malang, kalau dia mengatakan bahwa seperti itu yang dikatakan produk, oke. Karena kenapa? Dulu pun pernah terjadi perdebatan. Ya, perdebatan di antara kami. Ada yang mengatakan bahwa laptop itu adalah alat. Kalau kami mengatakan bukan alat, ini bahan. Ini kami berdebat dengan orang LPMP, Pak. Mohon maaf. Karena dia bilang, bukan Pak, ini alat, mana alat-alat? Ini bukan alat bagi kami, ini bahan televisi, bukan alat. Mereka mengatakan alat. Ya, kalau alat kami itu solder, obeng, tang, kikir, itu alat. Bahannya kayak besi. Iya, nah itu. Jadi ini yang mohon maaf, itu uniknya kalau kami yang di teknik. Iya, itu seperti itu. Iya. Sebelum melihat, yang duluan. Ya, silakan. Pemahaman saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita kan tidak mesti bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus pembelajaran yang melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Even juga butuh cuma lakukan diferensiasi konten, misalnya materi-materi yang dia sampaikan itu ada video, itu menurut saya sudah pembelajaran berdiferensiasi. Atau misalnya kontennya sama, tidak mesti tiga-tiganya itu dimasukkan. Misalnya dia cuma melakukan diferensiasi proses itu juga sudah sepemahaman saya itu sudah termasuk pembelajaran diferensiasi. Tadi observer berbicara berdasarkan apa yang ada di kertas. Di kertas mereka disuruh melihat 3 proses itu, dan itulah yang tadi yang mereka sampaikan. Adapun yang Ibu Dewi sampaikan tadi, nanti akan diklarifikasi kembali. Apakah mulai diferensiasi boleh tidak proses konten, boleh dibagi bersatu di? Kita kembali bersama-sama berikut ini. Bu Lida, silakan. Oh, kalian Sofi. Iya betul, Bu Lida. Terima kasih. Ini juga saya sebetulnya dalam hal ini itu agak sedikit kabur karena saya juga IPA
situ, bagaimana mendiferensiasi ini proses praktikum. Sedang pikiran saya bisa kacau nanti, ada yang mau pakai gelas, ada yang mau pakai tabung, ada yang mau pakai corong. Terus saya berpikir lagi, kalau memang kurikulum mengharuskan itu, berarti kita harus memodif itu dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti ini, diferensiasi percobaan fotosintesis. Percobaan fotosintesis itu kan percobaan dengan haus itu menggunakan hidrilla dan corong. Nah, diferensiasi kontennya mungkin kita bisa memvariasikan konten lewat video seperti tadi Bapak yang lakukan, yang dilakukan oleh Bapak, naskah, infografis dan lain sebagainya. Di produk juga itu mungkin lebih seperti laporan hasilnya nanti dalam bentuk video. Ini yang prosesnya juga yang saya sedikit bingung, tapi saya mencoba mungkin ini prosesnya seperti ini, fotosintesis. Siapa yang ingin menggunakan hidrilla, kemudian siapa yang ingin menggunakan pucuk merah, tanaman pucuk merah, siapa yang ingin menggunakan contohnya lidah buaya. Jadi saya dalam pemikiran saya ini mungkin yang dimaksud, mohon maaf, saya minta mungkin ibu pengajar praktik nanti, apakah yang seperti itu yang dikatakan diferensiasi proses? Alat dan bahannya yang beragam, tapi satu tujuan utamanya percobaan yaitu bagaimana fotosintesis bisa dilihat menghasilkan oksigen dengan haus kan seperti itu, jadi menggunakan hidrilla. Tapi itu lagi tutorial anak-anak itu ya gurunya harus kesana kemari karena bahannya yang sedikit berbeda. Tadi Pak Agim sempat mengatakan bahwa ada yang menggunakan membuat ini menggunakan remote, ada yang menggunakan alat. Saya kira itu sudah masuk di proses itu pada pembuatannya yang menggunakan bahan yang bervariasi. Saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Kita aplaus dulu untuk kita semua dan spesial aplaus for Mr. Hadi. Ayo berdiri. Bergerak menggerakkan. Iya. 1, 2, 3. Kelas D. Bergerak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hakim, Mas Saratri. Semangat sekali dilakukan materi resisten. Berbagi pada Ini adalah materi terakhir di semester ganjil ini, dan pertemuan pertama di bab ke-6. Jadi saya masuk di kegiatan awalnya dan dalam pembelajarannya. Sebenarnya yang pendahuluan pertama ini baru saya tambahkan hasil musyawarah dengan teman-teman. Alasannya kami tadi di situ saya tambahkan sebelum mengajar menggunakan teknik stop karena kita berpikiran bahwa untuk merilekskan siswa karena sebelumnya belajar matematika, maka dilakukanlah teknik stop yang seperti tadi contoh yang dilakukan sebelumnya tadi. Nah, kemudian setelah itu baru masuk seperti kebiasaan seperti yang biasa dilakukan, guru menyapa peserta didik, greetingsnya, menyiapkan berdoa bersama. Nah, di situ ada kesadaran diri atau rasa syukur dari yang dilakukan anak-anak, mereka berdoa. Kemudian setelah itu guru mengecek kehadiran peserta didik yang dianggap sebagai sikap disiplinnya. Kemudian masuk kepada guru memotivasi peserta didik atau mereview materi atau mengingatkan materi sebelumnya. Dalam hal ini tumbuh kesadaran diri untuk
diingat dan dipelajari, jangan dilupakan. Jadi saya masukkan di situ alasan itu. Kemudian masih pendahuluan menyampaikan garis besar, jadi sudah masuk di sini inti materi memperkenalkan judul materinya. Nah, di sini sudah diterangkan secara garis besar materi yang dipelajari, sehingga saya mengambil bahwa untuk kegiatan ini, karena saya suruh anak-anak bahwa materi kita adalah our busy roads, keadaan jalan yang sibuk di jalan, kondisi jalan yang sibuk di jalan itu. Nah, saya suruh dulu anak-anak, saya memberikan judul mengingat, menyimak dan membaca, ada di halaman. Saya suruh membuka open your book page 76 tapi chapter 6, chapter 6. Jadi saya suruh membuka chapter 6, buka halaman bab 6. Dari bab 6 itu, di bab 6 langsung ada gambar memang kondisi situasi jalan. Jadi mereka di situ menyimak dan sebenarnya saya membaca, baru menyimak sebenarnya. Nah, dari menyimak gambar yang kondisi jalan di situ yang ada ada kendaraannya, ada kondisi orang yang melakukan hal-hal yang berbeda di jalan tersebut, maka di situ saya memberikan manajemen diri. Artinya mereka menganalisa atau menyimak situasi gambar yang ada pada buku paketnya. Kemudian masuk kegiatan inti. Di sini peserta didik mengamati gambar besar, masih berkaitan gambar besar yang ada di dia punya buku paket. Gambar besar situasinya yang di jalan raya, masih satu anu saja sebenarnya yang dari atas tadi, masih menyimak ya di jalan raya besar, situasi kendaraan, situasi apa orang yang dilakukan, apa saja yang orang lakukan pada jalan tersebut. Dengan berbagai pikiran dan pendapat mereka mengamati gambar tersebut. Nah, disitulah mereka berdiskusi dengan teman-temannya, melihat situasi atau kondisi jalan tersebut. Maka di situ saya memberikan keterampilan berrelasi. Artinya mereka membangun hubungan positif, saling berdiskusi dengan memperhatikan gambar besar atau gambar situasi yang ada di jalan. Kemudian masuk stimulus, merangsang pengetahuan peserta didik dengan bertanya atau menjawab, saling memberikan pendapat mengenai gambar yang ada, masih gambar besar kondisi jalan. Peserta didik bertanya, jawab tentang penggunaan gambar tersebut. Kemudian lanjut lagi, peserta didik diminta menyebutkan benda-benda yang ada di gambar tersebut. Nah, di sini inti materinya deris and dera. Deris kan ada penjelasan lagi, deris itu bahwa sebutkan benda yang cuma satu. Jadi deris itu satu. Misalnya ada bis besar 1G, berarti there is one big, atau there is bus, big bus. Kalau misalnya dua berarti menggunakan dera. Jadi kalau more than one, lebih daripada satu benda berarti menggunakan dera. Jadi kalau cuma satu bendanya spesifik berarti menggunakan deres. Di sini inti materinya. Kemudian menyatakan jumlah benda tak tentu, jadi dengan menggunakan deres dan dera, memperhatikan lebih lanjut unsur kebahasaan mengenai ucapan, tekanan. Nah, di sini pada saat mereka mengamati gambar kondisi jalan, membuat kalimat sederhana dengan menggunakan deres atau dera berdasarkan jumlah benda yang ada di jalan yang mereka amati, maka saya memberikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mereka berdiskusi, oh benda orang tua cuma satu, oh laki-laki cuma satu. Jadi di sini mereka sharing, maka saya menulis pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masih satu rangkaian di sini peserta didik. Jadi inti materi di sini adalah penggunaan deres dan dera sebenarnya. Masuk kepada masih sama ini, masih kelanjutannya. Mereka tetap diskusi, membuat kalimat sederhana dengan penggunaan deres dan dera, dengan mengamati gambar yang saya berikan tentang orang, benda-benda
ataupun misalnya kalau ada animals. Saya juga singgung tentang structure. Karena kalau penggunaan there's dengan there's dengan dera berarti dia menggunakan simple present. Simple present itu atau structure merupakan aturan yang digunakan dalam bahasa Inggris berdasarkan kondisi waktu. Nah, masuk kepada asosiasi, peserta didik berlatih mempresentasikan deskripsi pendeknya, tetapi masih dalam bentuk kelompok. Di kelompoknya setelah mereka membuat kalimat sederhana, saling berdiskusi, membuat masing-masing kalimat itu di buku catatannya, maka saya masukkan lagi keterampilan berrelasi. Masih di kelompoknya, masing-masing membaca hasil di catatan di buku catatan mereka. Jadi dia mempresentasikan tapi di dalam kelompoknya. Maka di situ keterampilan berrelasi, membangun hubungan positif dengan teman sebaya. Masuk mengkomunikasikan, ini sudah meluas, berarti dia sudah mempresentasikan diskusinya di depan in front of class, di depan kelas. Jadi ada satu perwakilan dari kelompok tersebut maju untuk mempresentasikan dia punya hasil diskusi tersebut, walaupun sebenarnya sudah mereka diskusi masing-masing, presentasi masing-masing. Jadi mereka memberikan tanggung jawab atau kepercayaan kepada salah satu temannya. Maka di sini membangun hubungan positif dengan teman sebaya. Kemudian masih lagi mengkomunikasikan ini tadi hasil diskusi kelompok sudah masuk di depan kelas. Satu orang yang diberikan kepercayaan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka tadi. Maka di sini keterampilan saya memberikan keterampilan berrelasi. Kemudian setelah semuanya presentasi, guru mengingatkan kembali peserta didik tentang penggunaan kalimat-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. Masih menekankan tentang deris dan masih mereview atau tadi hasil diskusinya itu tadi sempat dibahas. Maka di situ saya memberikan kesadaran diri. Mau juga siapa betul ini kesadaran diri setelah mereka diskusi kembali ke kelompoknya, kembali didiskusikan bersama tadi. Kemudian penutup refleksinya di sini masih tentang materi yang sudah dibahas. Ini manajemen diri, emosi dan perasaan. Saya memberikan di situ. Kemudian tentang memberikan lagi penekanan, apakah mereka paham tentang penggunaan deris dan dera. Saya masukkan lagi kesadaran diri, apakah mereka paham tentang pelajaran ini. Nah, kemudian saya terakhir untuk penutup memberikan mereka kesempatan memberikan argumen tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Maka saya memasukkan manajemen diri tentang emosi dan perasaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Yang paling disuka bagian-bagian manajemen diri, emosi dan perasaan. Ada bisa lihat di bagian atas capaian pembelajaran dengan SK dan KD. Oh, apa yang begitu itu capaian. Oh, yang di bawah lagi kompetensi dasar saya juga kelas 8. Saya masih ke-13. Coba saya sampaikan yang di atas. Saya lupa juga. Saya lupa kan maksudnya kalau kompetensi dasar kan sekarang di kemerdekaan kan cuma saya lupa di sini. Di atasnya yang berarti. Ya, di atasnya yang berubah. Karena saya bawa kompetensi dasar untuk di kurikulum merdeka kan
capaian pembelajaran tujuannya. Itu saya cuma lupa nih, sebenarnya ini adalah RPP K13. Cuman saya ubah berdasarkan Modifikasi. nama posisi sebawa ke kurikulum merdeka. Ya, teman-teman Bapak menilai itu mengingatkan bahwasanya capaian pembelajaran itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, karena itu given atau dari menteri kan. Oh, kompetensi inti ya. Ya, Tadi dia iya, kompetensi tadi ini, kan ya. iya. Kemudian yang kedua, kebetulan Kita kan kemarin coba juga tentang bereksplorasi RPP yang indikator, yang ya. dilakukan, itu kita kemarin melihat itu RPP dari daerah-daerah lain dan sangat ditekankan dalam penilaian itu bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal dalam RPP. Nah, saya pribadi juga tidak pernah melakukan itu. Kebetulan Ibu Risna sudah berpengalaman. Nah, itu yang harus kita lebih olah lagi sekarang untuk teman-teman. Tapi sama lagi teman-teman di sekolah lain sudah ada. Tapi kalau di sekolah saya ya masih minim saya melihat teman-teman mengintegrasikan kearifan lokal di dalam RPP. Contoh penerapan yang paling dasar yang bisa kita lakukan itu nama-nama pembagian kelompok. Pada saat kita membuat pembagian kelompok, itu kita pakai kearifan lokal daerah. Contohnya kelompok ya, jurusan kelompok Kapurung. Kemarin yang diperhatikan jurusan Kelompok di Jember, Kapurung, Lawak, Baco, Dame. Atau kalau yang di daerah mungkin kemarin itu kelompok Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inga. Tapi harus ditekankan sama anak bahwa ini artinya apa, kemudian tujuannya seperti apa, dan lebih bagus lagi ketika pembelajaran itu mengadopsi kearifan lokal seperti kemarin yang dipresentasikan itu lagu daerah dalam permainan game, tetapi game itu tujuannya untuk konten materi tersebut. Jadi itu mungkin yang kita harus, saya pribadi yang harus pelajari lagi itu kearifan lokal. Seperti itu yang dipesankan kemarin. Terima kasih nanya teman. Kemarin juga sedikit, jadi bukan hanya dalam pembagian kelompok, bisa juga misalnya mata pelajaran bahasa Inggris, text procedure membahas tentang cara pembuatan kapurung. Jadi kandungan lokalnya dibawa ke mata pelajaran. Kemarin seperti itu yang pemenangnya itu yang Sidrap. Dia mengambil itu petunjuk pembuatan kue tradisional Bandang-Bandang. Jadi itu diangkat. Iya. Lenu-lenu. Bandang-bandang. Kemudian kali kemarin dia mata pelajaran bahasa Indonesia cara dia pembagian diferensiasinya itu pembagian membuat video tentang pembuatan kue roti mantau. Kelompok yang satunya memperagakan pembuatan roti mantau. Jadi dia tetap diangkat itu konteks lokal dalam pembelajaran itu yang Terima kasih. Memang kami waktu dengan konsultasi dengan teman terutama Pak Basa, karena dia mengajar di kelas itu, kami kan punya grup selama ini jadi saya konsultasi dengan Pak Basa karena dia kami terus berganti bahasa Indonesia sih Jangan pernah menyerah dari lokal. Jadi dia sih Walau berat kau rasa di pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 disebutkan berat.
ada motivasi di awal tadi ada saya memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian berikutnya pengelolaan diri tadi juga sudah kelihatan. Kemudian kesadaran sosial siswa juga, kemampuan berkoordinasi dengan adanya berbagai kelompok, ada berbagai menanggapi beberapa siswa yang lain. Kemudian kemampuan bertanggung jawab itu tadi sudah tertentu di dalam bagaimana siswa mempresentasikan hasilnya. Dan kembali lagi bahwa kompetensi sosial dan emosional artinya pada saat siswa itu hanya bisa mengetahui satu tambah satu, dua tambah dua, kemudian satu menjadi kembangkan dalam dirinya dengan mengetahui hal tersebut. Ya, jadi saya kira Segala ya, perbedaan apa ya, saya bisa berikan singkirkan observer bahwa secara intrinsik itu sudah terlaksana dengan benar. Kemudian dari sisi sudah ada. kita Dan belajar tadi kata kuncinya bahwa marilah sama-sama kita membuat situasi yang ketiga. dan budaya bersatu kita berbagi memulihkan diri untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga kita mampu kita bersatu kita hadapi semua ini bahasa Inggris kami itu saya biasa belajar curhat prestasi baru ini jujur dan mandiri sosial. Jadi dan budaya bersatu kita berbagi memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi bangkitlah Indonesia. Jadi itu yang menjadi pembicaraan kami waktu saya singgung di grup bahasa Inggris. Bahwa sebenarnya ini yang menurut yang kalian dapat CDP menurut ini dari Pak Baso dan saya juga sampaikan kepada siswa. Artinya saya sampaikan kepada siswa bahwa selain saya menilai pengetahuan, saya juga itu menilai sikap kalian. Walaupun saya checklist cuma ketika kalian kerja kelompok checklistnya kerja asramanya kalian bagus, tetapi saya tidak cuma checklist, tetapi saya memberikan poin. Artinya dalam begini, ketika saya input nilai rapor, saya memberikan kalian 8. Artinya kalau dapat saya tetapi ketika saya lihat dari observasi sikap dan pengamatan saya bagus, maka saya akan memberikan atau saya akan menambahkan poin kepada kalian dari 88 misalnya menjadi 90. Nah itu saya ungkapkan juga di guru bahasa Inggris dan teman ini yang artinya kan dianggap bahasa yang sedikit ya setuju bahwa selama ini sebenarnya materi ini artinya selalu bisa memberikan kita pendapat dari jawaban yang dijuangkan pengalamannya banyak di sekolah sering memang saya bisa melihat dari kita belajar dan dia Ada pertanyaan yang gue bisa. Siapa tuh Mbak Bos? Bos senior itu. Pembelajaran yang melatih kompetensi sosial. Thank you very much.